Brasil TV untuk Islam yang satu. Ada masalah lain, Bib, sekarang yang berkembang. Mengatasnamakan reformasi penafsiran Al-Quran, muncul hermeneutika. Anda melihat bahaya ini seperti apa? Kalau tidak salah pernah juga jadi kajian rutin bagi Habib. Betul. Jadi hermeneutika ini sebetulnya adalah satu metodologi penafsiran Bible. Metodologi penafsiran Bible. Jadi tokoh-tokoh reformis di kalangan Kristiani itu menggunakan hermeneutika untuk menafsirkan Bible mereka. Nah, kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka mendapatkan, mereka sendiri mengakui bahwa di dalam Bible itu banyak ayat-ayat yang kontradiktif. Nah, bukan hanya ayat dengan ayat kontradiktif, tapi juga ada ayat-ayat Bible yang bertentangan dengan fakta ilmu pengetahuan modern. Nah, sehingga mereka bertanya, ini betul wahyu Tuhan bukan? Nah, kok kalau wahyu Tuhan kenapa bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern? Sementara ilmu pengetahuan modern itu sendiri kan ciptaan Tuhan juga. Nah, sampai-sampai di abad pertengahan dulu pernah terjadi bagaimana para ilmuwan, para penemu-penemu teori ilmu modern itu diadili oleh pihak gereja. Ada yang dihukum mati karenanya. Bagaimana Galileo dengan teorinya itu diadili di gereja, dipaksa untuk menarik teorinya. Karena dianggap bertentangan dengan penafsiran Bible yang mereka anut. Sampai Galileo akhirnya terpaksa menarik teorinya. Begitu juga Kopernikus, bukunya sampai dibakar atas perintah gereja ketika itu. Nah, sehingga tokoh-tokoh reformis seperti Martin Luther dari Jerman dan kawan-kawan mempertanyakan. Mereka nggak percaya, tidak mungkin Tuhan itu menyampaikan wahyu atau firman yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan Tuhannya yang salah. Dan kitab suci juga tidak mungkin salah. Tapi kenapa kok bisa ada kejanggalan semacam ini? Oh, bukan tidak mungkin. Ada seseorang yang memasukkan yang bukan firman Tuhan di dalam kitab suci tersebut. Jadi ini sebetulnya kalangan Kristiani mengakui itu. Nah, akhirnya diciptakanlah metode hermeneutik. Dalam rangka untuk apa? Memilah, untuk memfilter mana yang firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan, mana yang merupakan tambahan dari mereka-mereka yang sengaja ingin memasukkan sesuatu yang bukan kitab suci ke dalam Bible. Nah, itu yang dilakukan oleh umat Kristiani. Dan itu juga yang dilakukan oleh umat Yahudi. Jadi mereka, hermeneutik itu mereka gunakan untuk memilah mana yang bukan firman Tuhan, mana yang firman Tuhan. Ya sah-sah saja kalau itu digunakan untuk Taurat dan Bible. Karena Al-Quran pun menyatakan bahwa Taurat dan Bible sudah diselewengkan. Di mana Al-Quran mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka itu merubah-rubah firman-firman Allah daripada tempatnya. Mereka ganti, mereka rubah, mereka kurangi, mereka tambah. Ini kesaksian Al-Quran. Nah, untuk kitab suci yang sudah tidak otentik, tidak original, tidak asli lagi, hermeneutik cocok untuk memilahnya. Tapi untuk Al-Quranul Karim yang masih original, yang masih otentik, yang tidak ada sedikit pun kepalsuan di dalamnya, hermeneutik tidak bisa digunakan. Hermeneutik itu hanya digunakan untuk memfilter satu kitab suci yang sudah bercampur antara yang original dengan yang tidak original. Silakan saja Taurat untuk dihermeneutikkan, silakan saja Bible untuk dihermeneutikkan. Tapi untuk Al-Quran tidak ada tempat bagi hermeneutik. Nah, jadi hermeneutik itu tidak digunakan di dalam penafsiran Al-Quran. Nah, justru sebagaimana saya katakan tadi, hermeneutik itu udah keluar daripada kaidah baku penafsiran Al-Quran. Nah, sehingga akhirnya mereka menafsirkan Al-Quran seenak dan semaunya. Saya kasih contoh. Bagaimana hermeneutis ini, ahli-ahli hermeneutis dari kalangan liberal menafsirkan Al-Quran. Salah satu daripada kunci mereka, mereka selalu ingin merasionalisasikan semua ayat Al-Quran. Sampai ayat-ayat yang berkenaan dengan alam gaib, mereka rasionalisasikan. Contoh, di dalam Al-Quran ada cerita tentang surga, ada cerita tentang neraka. Nah, mereka rasionalisasikan. Mereka bilang, surga yang dimaksud ini bukan satu tempat, satu alam entah di mana yang kita tidak tahu, yang di sana ada kebahagiaan. Nah, bagi mereka itu khurafat, itu tahayul, itu dongeng.
Tapi sorga itu adalah kebahagiaan yang kita dapat saat di dunia, yaitu sorga. Jadi mereka selalu berusaha untuk menafsirkan Al-Quran yang rasional menurut mereka. Yang logik-logik aja. Nah begitu juga neraka. Neraka itu bukan satu alam entah di mana yang kita tidak tahu penuh dengan siksa. Neraka itu adalah kehidupan dunia yang menyusahkan. Itu neraka. Itu cara-cara ahli-ahli hermeneutis untuk menafsirkan Al-Quran. Atau contoh lain, saat bicara tentang setan, tentang iblis. Nah mereka bilang iblis itu bukan makhluk yang diciptakan dari api, yang angkuh, sombong, melawan Tuhan. Bukan. Iblis itu, setan itu adalah apa saja yang menghalangi manusia untuk ibadah. Yaitu iblis. Jadi mereka rasionalisasikan. Apa saja yang menghalangi kita untuk ibadah yaitu iblis. Itu setan. Jadi jangan kemudian diartikan dengan pengertian gaib. Oh iblis itu ada makhluknya. Itu metodologi daripada hermeneutis. Dan ini sangat berbahaya. Ini bisa merontokkan akidah. Ini menjadi desakralisasi daripada agama Islam. Nah itu dalam bidang akidah ya. Dalam bidang syariat nggak kalah bahayanya. Tatkala mereka bicara tentang diharamkannya khamr. Minuman keras. Apa mereka bilang? Kita jangan mengatakan khamr itu haram sampai hari kiamat. Kita mesti lihat kenapa khamr ketika itu diharamkan. Menurut mereka karena negara Arab itu tandus. Panas. Jadi di wilayah yang tropis, yang panas, yang tandus. Kalau meminum khamr yang juga panas bisa membahayakan kesehatan. Makanya diharamkan oleh Islam. Tapi untuk wilayah yang dingin, yang sejuk. Macam di Megamendung ini. Ini kan sejuk luar biasa dinginnya. Jadi menurut mereka tidak pantas khamr itu diharamkan. Karena justru khamr itu menurut mereka bisa menghangatkan badan. Nah, bahkan memberi kita kekuatan untuk menghadapi situasi yang ekstrim dinginnya. Nah, jadi lihat bagaimana cara mereka menafsirkan Al-Quran. Semua dengan logika. Semua dirasionalisasikan. Nah, mereka lupa atau mereka pura-pura lupa. Saya pikir mereka pura-pura bodoh dalam hal ini. Ternyata di Arab itu tidak betul. Padang pasir tandus yang selalu panas. Kan ada musim dinginnya. Ketika dingin luar biasa. Dinginnya sangat ekstrim. Sampai nusuk ke tulang. Nah, tidak ada satu hadis pun dari Nabi yang mengatakan. Kalau di musim dingin mari kita minum khamr. Nggak ada. Ternyata di musim dingin pun di zaman Nabi. Khamr tetap diharamkan. Nah artinya kan teori mereka sebetulnya tertolak. Metodologi mereka itu rapuh. Nah jadi metodologi hermeneutika kalau digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Ini merupakan penghambaan terhadap hawa nafsu. Ini bisa mengantarkan kepada desakralisasi daripada ajaran agama Islam. Bahkan bisa rekonstruksi daripada akidah itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik.